madaniyah. Alif lam mim. Ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah. Di alif lam mim termasuk ayat mutasyabihat. Tidak ada yang tahu arti yang sebenarnya alif lam mim ini kecuali Allah. Allahu adapun Allah, iku la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Dia Allah. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyumu, lagi maha mengatur, meramut makhluk-makhluknya. Allah adalah zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Allah itu maha hidup dan juga meramut, mengatur pada makhluk-makhluknya. Nazzala, telah menurunkan sapa Allah, alaika, atas engkau Muhammad, al-kitab, pada kitab Al-Quran, bil haqqi, dengan hak, dengan benar. Musaddiqan, dengan membenarkan, artinya menyambung kebenarannya, lima, pada apa-apa, kitab, baina yadaihi, di depannya Alkitab, di depannya Al-Quran. Allah telah menurunkan kitab Al-Quran padamu Muhammad dengan hak, artinya dengan benar, ada tujuannya, ada maksudnya. Allah menurunkan Al-Quran pada Nabi, tujuannya termasuk untuk menyambung kebenaran syariat-syariat yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Artinya menyambung kebenaran itu syariat-syariat yang ada di dalam kitab sebelum Al-Quran yang cocok dengan Al-Quran akan diteruskan. Adapun yang tidak cocok, tidak relevan, akan dimansuh dengan Al-Quran. Wa anjala, dan menurunkan sapa Allah At-Taurat, pada kitab Taurat, wal Injil, dan pada kitab Injil, min qablu, dari sebelum Al-Quran, hudan, sebagai petunjuk, linnasi, bagi manusia. Allah telah menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil sebelum Al-Quran. Di Taurat Injil oleh Allah diturunkan lebih dulu daripada Al-Quran. Yang mana kitab Taurat dan kitab Injil itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman ibadah bagi orang-orang Bani Israel. Manusia di sini manusia Bani Israel. Wa anjala, dan telah menurunkan sapa Allah Al-Furqana, pada pemisah. Dan Allah juga telah menurunkan pemisah. Artinya pemisah antara hak batal, antara dosa pahala, halal haram. Maksudnya Al-Furqan ini adalah kitab Taurat, kitab Injil, dan juga kitab Al-Quran. Semua itu yang menurunkan Allah. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa baik Taurat, Injil maupun Al-Quran itu semua adalah kitab yang menjadi pemisah antara hak batal, halal haram, dosa pahala. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang mengkufuri mereka, bi ayatillah, pada beberapa ayat Allah. Lahum, bagi mereka orang-orang kafir, adabun syadidun, siksaan yang berat. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah, nanti di akhiratnya diancam akan mendapatkan siksaan yang berat. Jadi artinya setelah diturunkannya kitab-kitab oleh Allah, Taurat, Injil maupun Quran,
Kok ada orang yang nggak percaya dengan kitab-kitab, dengan ayat-ayat yang Allah turunkan itu, maka nanti di akhirat oleh Allah akan diancam dengan siksaan yang berat, yaitu neraka. Wallahu, adapun Allah iku azizun, maha perkasa, duntikomin, lagi memiliki siksa terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau bertobat. Inna Allah, sungguhnya Allah iku la yakhfa, tidak samar, alaihi, atas Allah, apa syai'un, sesuatu, fil ardi, di bumi, wala, dan tidak fi samai, di langit. Sesungguhnya tidak ada sesuatu di bumi ataupun di langit yang tidak diketahui oleh Allah, yang samar bagi Allah. Artinya semua yang di langit, semua yang di bumi itu diketahui oleh Allah. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah. Apapun yang dikerjakan, apapun keadaannya, semua dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah. Termasuk siapa-siapa yang iman, siapa-siapa yang kafir, yang tidak mau percaya dengan ayat-ayat Allah, Allah juga tahu. Wa, adapun Allah iku alladzi dzat, yusawwirukum, yang memberi rupa sapa zatkum pada kamu sekalian, fil arhami, di dalam rahim, kaifa, bagaimana, yasha'u, mengendaki sapa Allah. Allah adalah zat yang telah memberi bentuk pada kamu sekalian manusia saat masih berada di dalam rahim sesuai kehendak Allah. Diterangkan bahwa saat kita di dalam rahim ibu kita umur 40 hari, di waktu itu berbentuk segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya segumpal daging. Lalu Allah ngutus kepada malaikat untuk menuliskan 4 hal, yaitu rizki, ajal, amal. Yang keempat, tergolong orang yang celaka atau orang yang untung, akan menjadi ahli surga atau ahli neraka. Setelah itu kemudian Allah meniupkan roh ke dalam segumpal daging itu. Maka setelah itu ya orang akan beramal di dunia sesuai dengan catatan yang dituliskan oleh malaikat saat itu. Kalau memang dia calon ahli surga, maka selama hidup di dunia akan mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Sebaliknya, kalau waktu di dalam rahim itu oleh malaikat ditulis akan menjadi ahli neraka, maka selama hidupnya di dunia ya akan mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Termasuk setelah diceritani seperti itu, para sahabat kemudian tanya pada Nabi, kalau orang sudah jelas ada takdirnya akan menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka, untuk apa kita beramal? Kan diem saja, kalau calonnya ahli surga ya masuk surga. Diem saja, kalau calonnya ahli neraka ya masuk neraka. Jadi nggak perlu beramal. Kata Nabi, tidak begitu. Bahwa setiap orang akan dimudahkan kepada jalannya sendiri-sendiri. Dilikullin muyassarun lima khuliqalah. Bagi tiap-tiap orang akan dimudahkan pada jalannya. Kalau memang takdirnya menjadi ahli surga, ya ndelalah. Diajak beramal yang baik, diajak untuk menjauhi pelanggaran kemaksiatan itu merasa mudah.
Kalau orang itu memang takdirnya calon ahli neraka, ya delalah. Selama hidup di dunia, diajak beramal yang baik, diajak untuk menjauhi pelanggaran kemaksiatan itu akan merasa berat. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Allah. Al-Azizu, maha perkasa, Al-Hakimu, lagi maha menghukum.